saya menghimbau kepada alumni ya atau siapapun itu yang berhubungan dengan kampus kita untuk tetap perlu minimal membaca. Tidak perlu kemudian harus membaca buku fisik. Sekarang sudah ada smartphone itu ya. Bener gak sih kalau misalkan mahasiswa zaman sekarang itu sebenarnya kalau misalkan baca berita ataupun baca apapun suka lihat cuma dari judulnya aja atau mungkin dari kolom komentar. Itu menurut Bapak gimana? Maka dari itu kalau menurut saya, jika kemudian berliterasi atau mencari informasi itu perlu juga pemahaman secara mendalam apa yang sudah dia dapatkan dari informasi itu, entah dari AI maupun dari search engine itu ya, atau dari media informasi yang lain. 101.8 Welcome to G Podcast. Halo Sobat Jenius, balik lagi di G Podcast. Kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang kadang tuh dipikir kalau denger rasanya tuh kayak berat dan juga membosankan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ulik lebih dalam, itu adalah pembahasan yang sangat seru, yaitu literasi. Namun kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin dengan kepala dari UPT Perpustakaan, yaitu Mbak Dr. Yudi Krisna Wicaksono MIP. Halo Bapak Yudi. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah ya, tetap selalu tersenyum di tengah terik matahari yang sangat panas. Betul. Oke. Langsung aja nih Pak, aku mau bertanya. Menurut Bapak perbedaan ketika Bapak menjadi mahasiswa dan juga mahasiswa zaman sekarang nih, terutama di dunia literasi, itu apa sih? Ya, tentunya bagi kami yang generasi milenial ataupun sebelumnya seperti generasi alpha itu atau boomers itu ya, itu tentunya pada waktu kita masih kuliah dulu masih kemudian diwajibkan oleh dosennya itu ya untuk sering-sering ke perpustakaan untuk membaca buku secara fisik gitu ya. Nah itu juga pada waktu itu juga kondisi internet cukup mahal harganya, kita paketan juga cukup mahal, mungkin bisa sampai 100.000 itu cuma dapat berapa MB ya, bukan giga pada waktu itu. Kemudian udah beli paket internet juga koneksinya tidak kencang ya, agak lemot gitu ya pada waktu itu, sehingga pada waktu itu kami memang harus terpaksa memang membaca buku secara fisik, dituntut untuk membaca buku yang dalam bentuk fisik. Nah tetapi dengan kondisi yang sekarang, dengan teknologi yang sudah berkembang, tentunya sudah berbeda jauh Mbak dengan masa kami dulu gitu ya. Saya lihat dengan kondisi sekarang ya, mahasiswa lebih suka untuk membaca referensi secara digital gitu, referensi di gawainya, di laptopnya, ataupun di komputer-komputer yang ada di rumahnya seperti itu. Dan itu kami juga selaku UPT Perpustakaan juga menyikapi hal demikian. Jika sebelumnya kami berfokus kepada penyediaan referensi buku secara fisik ya, buku fisiknya, kemudian kami juga harus ekspansi mengikuti tren itu dengan menyediakan referensi secara digital ya, baik itu e-jurnal maupun buku e-book gitu, buku digital. Terus juga kemudian karena juga memang minat baca untuk buku fisiknya cenderung bergeser gitu ya ke digital, kami juga semakin berbenah untuk menyediakan ruang-ruang spot atau semacam co-working space biar mahasiswa bisa diskusi ya lebih nyaman seperti itu. Apalagi sekarang bisa teman-teman lihat ya di perpustakaan, vibes-nya itu sudah ini ya, Instagramable ya. Betul, sangat nyaman Pak. Nyaman, iya, itu teman-teman bisa foto-foto di sana sembari diskusi ringan. Tapi yang penting ya tetap jaga ketenangan aja di sana. Betul, mungkin Sobat Jenius juga yang di rumah sering ke perpustakaan. Aku juga sering banget lihat teman-teman yang bersuah foto, terutama tempat-tempat di bagian lantai 3 itu, 2, 3 itu sangat nyaman sambil melihat parkiran yang sangat luas gitu Pak. Tapi nanti insya Allah tahun depan kami ada kejutan buat mahasiswa. Wow, nggak sabar banget. Iya. Kira-kira apa ya Sobat Jenius? Kita tunggu ya kejutannya Pak. Itu karena kami juga dari analisis kebutuhan, dari hasil masukan para mahasiswa juga itu, Pak ini kok tempat duduk-duduknya, diskusinya banyak yang sudah full ketika saya ke sana gitu ya.
perlu ditambah lagi Pak. Nah kita sudah sediakan itu, sudah konsepkan itu, kita sudah anggarkan, insya Allah tahun depan nanti kita akan launching lah. Waduh, nggak sabar banget. Sobat Jenius juga ditunggu nih. Ada kejutan apa dari perpustakaan? Waduh. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan dengar kata literasi, menurut Bapak sendiri nih, apa sih literasi versi santuy gitu menurut Bapak? Ya memang literasi ini kalau misalnya dari pemahaman yang lama ya, itu paradigma lama itu ya kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi karena pergeseran dunia yang seperti sekarang ini sudah sangat berkembang, maka paradigma semacam ini bisa bergeser Mbak, yaitu sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan informasi. Ini seperti itu, sehingga dengan kondisi apapun, dari latar belakang apapun, itu seseorang bisa berliterasi ya, tanpa harus dia menjadi pakar, tanpa harus dia memiliki alat yang canggih, tapi yang penting dia memiliki interaksi atau kemampuan untuk menyerap informasi, itu bisa dianggap sebagai sebuah literasi. Jadi bergeser ya Pak, mengikuti perkembangan teknologi juga. Ya, perkembangan teknologi. Jika misalkan dulu misalnya orang-orang ketika ingin memiliki skill tertentu harus membaca gitu secara buku fisik, tetapi sekarang sudah bergeser, sehingga orang-orang meskipun di pelosok sana teralienasi ya, tinggal di hutan, di pedalaman, itu tidak kemudian menutup dirinya untuk berliterasi. Mereka tetap bisa berliterasi dengan cara kondisinya di sana. Apalagi sekarang sudah ada gawe semacam itu. Kemudian kita masyarakat perkotaan atau masyarakat urban memiliki cara sendiri juga. Misalnya selama ini kita juga bisa terpapar dari informasi di TV, di YouTube ya, apalagi di sekarang ini yang berkembang di AI-nya itu ya. Jadi dari beberapa riset terbaru itu ya, yang dilakukan oleh media mainstream, bahwa dari 10 orang itu yang diwawancara itu ternyata hanya 2 sekarang itu mencari informasi itu dari search engine atau dari Google. Nah yang 8 orang itu ternyata mencari informasi di AI ya, itu bergeser ke sana. Saya sendiri sebagai mahasiswa nih ya Pak, suka banget menggunakan AI. Dan kan mungkin Sobat Jenius di rumah juga suka menggunakan AI gitu, supaya lebih mudah. Apalagi kayak mencari jurnal nih Pak, nyari jurnal itu suka pakai AI juga. Nah kalau misalkan menurut Bapak nih, bener gak sih kalau misalkan mahasiswa zaman sekarang itu sebenarnya kalau misalkan baca berita ataupun baca apapun suka lihat cuma dari judulnya aja atau mungkin dari kolom komentar? Itu menurut Bapak gimana? Ya memang dengan kondisi sekarang ini, dengan adanya AI ataupun aplikasi yang lainnya, itu tentunya sangat membuat sebuah informasi begitu kencang, begitu cepat gitu yang dapat diterima oleh siapapun yang mengaksesnya. Tetapi ada sebuah anomali yang kemudian kita bisa lihat dari fenomena yang berkembang pesatnya AI ini. Ketika kemudian misalnya ada seorang mencari informasi di AI, kadang itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam. Akhirnya itu yang disebut sebagai literasi secara permukaan atau pseudo literation gitu ya. Betul. Atau literasi yang abu-abu gitulah bahasa sederhananya. Sehingga dalam hal ini kemudian jika di dalam misalkan untuk tugas ya, mungkin dosen hanya mengkoreksi memang secara tugasnya di atas kertas itu, mungkin itu bukan menjadi sebuah persoalan. Tetapi ketika menjadi sebuah persoalan jika itu kemudian disuruh untuk menjelaskan, nah itu menjadi PR. Nah, maka dari itu kalau menurut saya, jika kemudian berliterasi atau mencari informasi itu perlu juga pemahaman secara mendalam apa yang sudah dia dapatkan dari informasi itu, entah dari AI maupun dari search engine itu ya, atau dari media informasi yang lain. Tentunya agar kemudian informasi yang kita misalkan jelaskan ke seseorang tidak sepotong-potong atau parsial. Maka dari itu kita perlu membaca secara holistik keseluruhan agar kemudian kita bisa menyampaikan kepada kepada pendengar atau kepada orang lain biar secara gamblang untuk meminimalisasi resiko yang namanya misinformasi atau yang lain. Ya, disinformasi gitu ya. Sehingga dalam hal ini agar pendengar atau yang kita ajak ngomong itu bisa tersampaikan informasi kita secara utuhan gitu.
Jadi Gitu. penting ya Pak ya, sebagai Sobat Jenius. Jadi sangat penting untuk kita memahami secara menyeluruh ya Pak sesuatu itu, apalagi terkait ilmu atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan materi seperti itu. Oke, tadi kan Bapak menyinggung bahwa kita penting untuk mengetahui secara keseluruhan. Lalu apa sih Pak dampak paling fatal misal mahasiswa lulus namun cuman sekedar tahu dan juga tanpa memahami secara mendalam, itu nanti dampaknya akan seperti apa? Ya, dampaknya tentunya ketika kemudian itu di dalam konteks dia akan bekerja itu, maka akan terjadi kegagapan di dalam pengimplementasian dari ilmu yang dia terima waktu kuliah pada waktu bekerja gitu ya. Takutnya kemudian yang meng-hire yang bersangkutan tidak terimplementasikan dengan baik ilmu yang sudah diserap pada waktu kuliah. Sehingga kalau menurut saya yang sifat ilmu itu juga kadang perlu ada upgrading dari yang bersangkutan agar kemudian gaya berpikir kita yang kritis ini tidak tumpul ya. Maka berarti tetap perlu diasah. Nah, dengan hal ini ketika saya menyadari hal yang demikian, saya ketika sekarang ini ya ada UAS ini ya, saya memang memperbolehkan tugas itu menggunakan AI, saya bolehkan. Yaitu tugasnya adalah membuat paper critical review. Cukup 2 lembar aja saya itu ya. Boleh menggunakan AI boleh, tetapi tetap juga perlu adanya beberapa narasi secara personal terkait isu-isu yang berkembang saat ini yang saya tentukan itu tugasnya. Nah, dari situ menuntut mahasiswa untuk bisa berpikir kritis, Mbak. Tidak hanya kemudian AI itu digunakan sebagai literatur review, tetapi juga perlu ada analisis secara personal agar harapannya berpikir kritis dari mahasiswa ini tetap bisa berkembang. Ketika nanti kemudian hal ini mahasiswa secara kebiasaan seperti yang saya tuntut di dalam UAS ini, kemudian insya Allah nanti kedepannya bisa berpikir kritis yang sama. Harapannya ketika nanti sudah lulus, maka secara nalurinya langsung gampang aja ketika misalnya diberikan beban pekerjaan apapun itu. Jadi ketika diberikan beban pekerjaan, maka dia bisa menerapkannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen-dosennya dulu gitu ya. Kalau menurut saya tetap perlu yang namanya pengasahan. Jangan sampai kemudian misalnya setelah lulus itu mager sebulan atau 2 bulan 3 bulan sampai 1 tahun. Jangan sampai. Tetap perlu diasah, minimal ya membaca atau kemudian merefleksikan gaya berpikirnya melalui sosial media gitu kan. Boleh saja kita misalkan menulis terkait sesuatu yang itu berhubungan dengan keilmuannya di sosial media, toh di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik maupun undang-undang dasar itu kita memiliki hak untuk hak bebas berekspresi gitu ya. Sehingga kemudian unek-unek kita bisa kita sampaikan di sosial media. Itu kalau menurut saya juga salah satu langkah kecil yang mudah dan bisa diterapkan oleh siapapun untuk kita bisa berpikir kritis meskipun sudah tidak kuliah lagi atau menjadi alumni. Betul. Jadi bagaimana kita ketika sudah lulus harus tetap jangan mager gitu ya Pak, harus tetap rajin untuk mengasah kemampuan berpikir kita agar berpikir kritis itu terus berkembang. Lalu gini Pak, jenengan kan memberikan tugas memperbolehkan mahasiswa untuk menggunakan AI. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa sekarang itu ketika menggunakan AI sering yang hanya copy lalu tempel tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi plek-ketiplek dengan jawaban AI. Itu menurut Bapak, apakah ini termasuk tanda darurat literasi dan bagaimana Bapak ketika menemui mahasiswa yang seperti itu? Ya, penggunaan AI ini sudah dihalalkan ya dalam oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui edaran atau semacam pedoman terkait penggunaan AI. Intinya, bagaimanapun penggunaan AI itu tetap dibarengi dengan cara-cara yang bijaksana gitu ya. Tidak kemudian serampangan kita cari informasi, diketik, di enter, kemudian di copy paste, dikumpulkan ke dosen. Tidak sesederhana itu. Tetapi bagaimana penggunaan AI itu hanya sebagai alat untuk memudahkan misalkan gaya berpikir kita.
gaya analitis kita gitu ya. Tapi ide pokok gagasannya tetap harus jadi kita sendiri kan gitu. Mungkin selama ini kita akan kesusahan untuk menarasikan sesuatu meskipun secara gagasan pokok kita punya. Betul. Bagaimana itu membuat menjadi sebuah paragraf atau alinea itu kadang kita kesusahan. Nah, kadang ya memudahkan itu gitu ya, memudahkan gagasan pokok kita dinarasikan. Nah, itu saya kira menjadi tetap selaras dengan pedoman yang dari Kemendikbudristek itu. Tetapi jika kemudian penggunaannya secara serampangan gitu ya, misalkan saya butuh informasi ini, diketik enter, di copy, di paste, langsung diserahkan ke dosen. Nah, itu yang saya kira yang jauh dari nilai-nilai akademis. Sehingga kalau menurut saya kemudian agar untuk meminimalisasi yang namanya penggunaan AI yang serampangan itu, perlu juga yang namanya pemahaman bahwa AI itu digunakan secara bijak. Saya kira juga masih belum banyak yang mahasiswa maupun sivitas akademika terkait pedoman penggunaan AI dari Kemendikbudristek itu. Saya kira itu perlu disosialisasikan secara masif. Karena sekarang ini saya juga sudah melihat bagaimanapun kampus-kampus yang lain itu sudah ada kemudian kebijakan terkait penggunaan AI. Saya kira nanti bisa kampus kita mensarikan peraturan yang dari kementerian itu untuk bisa diterapkan di sini. Harapannya agar kemudian penggunaan AI itu bisa lebih bijaksana, tetap kemudian menjaga iklim norma-norma atau etika akademik gitu ya. Tidak ada hal-hal yang sifatnya terlalu serampangan gitu. Semoga ya segera ada, karena sebagai mahasiswa juga saya pun sangat ingin gitu Pak, ada bagaimana sih caranya agar kita tuh ketika menggunakan AI tetap bisa untuk terlihat ini tuh nggak AI loh, ini tuh bisa bener-bener dari informasi yang tepat gitu. Betulnya pun AI juga ada AI untuk referensi itu ya. Kalau ChatGPT itu cenderung referensinya kadang tidak asli ya. Itu resiko sekali ya. Kalau saya bisa menggunakan AI yang khusus untuk referensi. Saya kira itu nanti juga akan kami sediakan di UPT Perpustakaan ya, untuk sebagai layanan kekinian terkait dengan pemutakhiran itu ya, bagaimana kemudian perpustakaan bisa juga menjadi sarana untuk belajar baik secara fisik maupun secara digital. Nanti kita akan insya Allah berlangganan terkait AI untuk referensi itu untuk memudahkan mahasiswa. Yes, para mahasiswa terutama sobat jenis nih juga ya yang suka ke perpustakaan, setelah ini akan lebih mudah lagi nih ketika mencari jurnal dan juga mencari referensi-referensi untuk tugas. Semoga bisa segera terrealisasikan ya Pak. Oke, selanjutnya nih mungkin gimana sih Pak caranya dan juga langkah kecil untuk memulai menjadi seseorang yang literat atau suka membaca gitu. Menurut Bapak apa? Ya, tentunya yang paling mudah saat ini yaitu menggunakan gawai ya. Betul. Dengan adanya smartphone itu, kemudian jangan sampai hanya digunakan ya untuk scroll reels gitu ya, atau mungkin informasi-informasi yang sifatnya entertain gitu ya. Tetapi kalau bisa juga kemudian membaca isu-isu atau perkembangan dunia luar sana yang berhubungan dengan keilmuannya. Misalkan seperti saya ya, berarti saya harus terpaksa setiap hari membaca berita-berita terkait politik gitu, terkait dinamika sosial politik yang ada. Yaitu kemudian saya bisa kemudian merefleksikan keilmuan saya ke dalam situasi kondisi fenomena saat ini. Saya kira dengan seperti itu mahasiswa bisa berpikir kritis secara kontinuitas dan tidak kemudian menurunkan minat kritisnya sampai kapanpun. Saya kira siapapun itu dengan latar belakang pendidikan apapun, latar belakang program studi apapun, perlu hal yang demikian. Misalnya sekarang ya nggak apa-apa, misalkan sering nonton drama Cina misalkan. Biasanya ini mungkin relate dengan prodi apa ya, drama Cina. Misalkan relate dengan prodi apa ya, komunikasi masuk juga itu sangat, atau psikologi masuk juga gitu ya. Padahal drama Cina kan bagusnya ya pasti happy ending kan drama Cina itu ya. Ya betul, sangat itu memenuhi ego yang nonton. Betul, nah itu kan bisa. Saya kira hal demikian tetap perlu sehingga dengan adanya gawai itu tidak hanya untuk hiburan gitu semata, tetapi untuk bisa mencari informasi di sana. Karena di dalam pengertian secara sederhana, literasi tidak hanya membaca atau menulis, tetapi literasi bagaimana adalah interaksi dengan informasi, itu intinya.
Nah gitu ya. Ya seperti itu ya Sobat Genius. Tadi langkah-langkah yang bisa Sobat Genius lakukan kalau misalkan pengen jadi seseorang yang literat nih, suka membaca juga. Lalu ini Pak, di dunia kerja yang seperti sekarang ya, seberapa besar sih pengaruh kemampuan literasi terhadap kesuksesan karir dan juga kesuksesan kerja nih seseorang setelah nanti lulus dari kuliah lalu bekerja di suatu perusahaan mungkin? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi dulu waktu saya habis lulus S1, saya juga melamar kerja di perusahaan swasta, kemudian saya juga melamar di CPNS itu ya. Entah itu di swasta maupun di CPNS sama-sama ada tes wawancara. Itu yang harus dipahami. Ya, ada tes wawancara dan itu pasti membutuhkan yang namanya nalar berpikir kritisnya gitu ya. Jika kemudian pertanyaannya yang seputar biografi itu paling bisa dihafalkan. Tetapi kalau suruh nalar, nah itu perlu yang namanya membaca minimal membaca apa yang dia baca terkait itunya latar belakangnya. Maka dari itu untuk mengantisipasi itu agar tidak terjadi kegagapan pada waktu menjawab pertanyaan dari pewawancara, minimal kita perlu membaca gitu ya, sehingga kemudian nanti yang menilai itu memahami bahwa yang bersangkutan itu sangat bonafit ya, sangat kredibel untuk bisa diterima di dalam perusahaan itu atau di dalam lembaga itu. Maka dari itu saya menghimbau kepada alumni ya atau siapapun itu yang berhubungan dengan kampus kita untuk tetap perlu minimal membaca. Tidak perlu kemudian harus membaca buku fisik. Sekarang sudah ada smartphone itu ya. Tidak harus membaca buku ya, tetapi bisa membaca artikel. Tidak hanya membaca artikel, membaca berita juga bisa. Jadi apapun yang sifatnya informatif itu yang disebut sebagai literasi. Jadi kita berinteraksi dengan informasi. Betul. Oke, itu tadi ya Sobat Genius. Jadi sangat penting nih kemampuan literasi kita untuk nantinya diterima di suatu pekerjaan, karena memang kemampuan berpikir itu akan sangat menjadi pertimbangan besar ya di suatu perusahaan gitu. Oke Pak, yang terakhir nih, apa pesan buat mahasiswa yang mungkin gak punya hobi baca atau mungkin sekarang masih sangat sulit untuk membaca, tapi ada keinginan gitu untuk bisa membaca dan juga pengen berwawasan luas gitu? Ya, tentunya dengan adanya teknologi yang sudah sangat canggih, smartphone lah yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Dan saya mendorong kepada siapapun generasi muda untuk minimal bisa membaca informasi yang mendukung ke dalam keilmuannya atau mendukung ke dalam minatnya. Saya kira ini akan nanti bisa memiliki dampak positif ketika pada waktu mau melamar kerja seperti itu. Karena biasanya yang nanti yang mewawancarai pasti menuntut berpikir nalar kritis dari yang akan dipekerjakan itu. Maka dari itu tidak ada salahnya untuk kita setiap hari membaca, tidak salahnya untuk kita setiap hari untuk berliterasi, meskipun tidak mempunyai buku fisik tidak menjadi sebuah kendala untuk kita berliterasi. Berliterasi bisa cukup memakai smartphone atau bisa kita diskusi dengan teman sebaya seperti itu. Betul, jadi nggak hanya harus menggunakan buku ya Pak, mungkin lewat internet pun juga kita bisa berliterasi ya Pak ya. Oke Sobat Genius, terima kasih Pak hari ini untuk insight barunya juga. Saya ada pantun ini untuk Genius ya. Oke, silahkan. Apa ini ya pantunnya? Dengar radio di pagi hari, asik, sambil minum kopi manis di teras. Aduh cakep. Siaran Genius FM terus mengalir, cakep. Ilmu bertambah, pendengar pun puas. Cakep. Masih ada lagi nih. Aduh ada lagi. Pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Buahnya segar dari kebun Pak Huri. Cakep. Radio Genius FM bikin bahagia, podcastnya asik temani hari-hari. Cakep. Terakhir. Ada lagi. Oke, silahkan. Burung merpati hinggap di dahan. Cakep. Sayapnya putih, bersih berseri. Cakep. Genius FM siaran andalan, siaran menarik sepanjang hari. Waduh cakep.
ini keren banget ya. Aduh, aku tidak menyiapkan pantun ini bagaimana ini ya. Aduh, aku nggak jago buat pantun, Mbak. Mohon maaf, tapi pantunnya keren banget. Terima kasih ya Bapak atas pantun dan juga insight-nya hari ini. Jangan lupa untuk pergi ke perpustakaan ya. Nah, Jalan itu mahasiswa yang masih aktif maupun sudah alumni. itu masih bisa ya Pak ya? Bisa, masyarakat umum juga bisa gitu. Nah, Sobat Jenius, Iya. langsung aja datang ke perpustakaan kalau misalkan pengen baca buku atau mungkin sekedar ngadem ya Pak, Iya. Instagramable. Dan juga jangan lupa terus dengerin G Podcast di Noise dan juga Spotify. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita di Genius FM. Dan aku Zakia pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. G-Point episode G Podcast lainnya bisa ditemukan di Noise dan Spotify Genius FM. Terus dengerin G Podcast cuma di Spotify Genius FM.